Bisnis yang menguntungkan dengan sasaran orang malas. Apa aja sih bisnis yang menguntungkan sepanjang masa? Kalau kata Om Bob Sadiano, bisnis yang baik adalah bisnis yang dibuka, bukan ditanya-tanya terus. Bener juga sih, tapi bingung pingin nentuin jualan apa. Baiklah, kalau gitu, cobalah bisnis yang target pasarnya adalah orang-orang malas. Loh, kenapa orang malas? Lihat orang-orang di sekeliling kamu deh, teman-teman kamu atau mungkin saudaramu sendiri. Apakah banyak yang tergolong malas? Atau jangan-jangan semuanya malas? Sebetulnya, orang malas yang hobinya lenye-lenye bakal tergantung sama layanan berbentuk jasa yang memudahkan aktivitasnya setiap hari. Kenapa kamu nggak kepikiran untuk buka bisnis jasa untuk mereka? Biar rekeningmu makin gendut di tiap hari. Dan ini dia Kailin sudah rangkumin untuk kalian 10 bisnis yang menguntungkan dengan target pasar orang malas. Yuk pahami, pelajari, dan dirikan bisnis kamu ketika kamu sudah siap. Bisnis cuci stream. Bengkel cuci motor dan mobil tentu bakal jadi bisnis yang menguntungkan saat ini. Apalagi kalau musim hujan, enggak semua orang punya waktu buat cuci kendaraannya sendiri di rumah. Apalagi orang males. Itulah dia mengapa peluang usaha ini bakal tetap ada sampai kapanpun itu. Selain itu, modalnya juga gak mahal kok, terutama buat kamu yang udah punya lahan. Gak perlu lagi deh beli-beli hidrolik kemahalan. Buka aja cuci stream kecil di garasi rumah kamu. Yang kedua, bisnis warung makanan. Bisnis makanan memang gak ada matinya dan tergolong sebagai bisnis yang menguntungkan saat ini dan buat masa yang akan datang. Pasar dari bisnis ini adalah orang-orang yang gak bisa atau malas untuk masak. Umumnya adalah anak-anak indekos. Kalau lokasi rumahmu udah mumpuni buat dijadikan tempat usaha, buruan deh beli peralatan dan segera mungkin memulai usaha ini. Soal modal buka warung makanan juga gak mahal-mahal banget kok. Intinya gak usah deh namanya warung yang gede-gede, warung kecil juga gak masalah asal menu masakannya maknyus. Dan jika kalau memang kamu pinginnya menekan biaya, beli aja meja dan kursi bekas di online shop, pasti ada yang jual. Dan kalau memang modal segini masih terlalu besar, maka solusinya jangan bikin warung makanan. Bikin aja warung mie atau bubur kacang hijau. Tentu lebih murah bukan? Yang ketiga, bisnis laundry. Nah, yang satu ini jelas banget pasarnya adalah mereka yang malas cuci baju karena takut pinggang encok. Atau bisa juga sih yang gak sempat cuci baju karena gak punya mesin cuci atau terlalu sibuk. Sampai kapanpun bisnis ini bakalan bertahan lama dan tentunya bisa dijadikan bisnis rumahan juga karena kamu cuma perlu modal sebuah mesin cuci. Beberapa waralaba juga menawarkan paket kemitraan buat bisnis yang satu ini. Cuma biaya paket yang ditawarkan tentunya nggak bakal semurah kalau kamu beli sendiri. Yang keempat, bisnis jasa jahit dan permak pakaian. Daripada membiarkan orang-orang yang gak bisa atau malas menjahit karena pakaian lamanya robek, buka saja jasa jahit dan permak baju di rumah. Modal awalnya murah banget. Buat yang non-bras mungkin cuma 3 jutaan saja. Dan buat kamu yang belum bisa menjahit, kamu juga bisa belajar kok dari ikut workshop yang diselenggarakan secara online. Atau bisa juga kunjungi situs-situs seperti Mau Belajar Apa, atau Lingkaran, dan sebagainya.
Dan yang kelima, bisnis salon hewan. Dari sekian banyak pemilik hewan peliharaan, tentu beberapa di antara mereka ada yang gak sempat atau malas mandiin guguk-guguk dan meong-meongnya. Walau nyaris gak terpikir olehmu karena bisnis ini tergolong cukup unik, keuntungan salon hewan diprediksi cukup menjanjikan. Menurut data yang dilaporkan Kompas, pada tahun 2016 lalu, Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah hewan peliharaan yang cukup tinggi. Pasar para hewan peliharaan di Indonesia mencapai 15,6% di Asia Tenggara. Dan itu dia sebabnya salon hewan ini bisa kamu lirik. Selain salon, kamu juga bisa menyediakan fasilitas penitipan hewan peliharaan juga. Berhubung sebentar lagi Ramadan, pasti nggak sedikit kan yang pengen mudik dan nitipin hewan peliharaannya. Keenam, bisnis dropship yang menguntungkan. Di era digital ini banyak celah untuk berbisnis yang cukup mengandalkan jaringan internet dan gak harus punya modal gede. Salah satunya dropship. Apa itu dropship? Kamu jadi pihak ketiga sebagai penghubung antara pembeli dan supplier barang. Kamu bisa coba bisnis ini melalui marketplace dengan target pasar mereka yang malas belanja di mall. Keuntungan yang kamu dapat dari selisih harga supplier dengan harga yang sudah kamu tentukan sendiri. Misalnya, kamu menjual sepatu seharga 275, maka harga dari supplier adalah 250.000. Jadi, kamu adalah keuntungannya sebesar 25.000. Kelebihan lain dari dropship ini adalah nggak perlu modal gede. Kamu juga nggak harus stok barang dan nggak perlu repot kirim barang ke konsumen, karena yang semua dilakukan oleh supplier. Sebagai dropshipper memang tidak perlu modal besar untuk memulai bisnis ini, tapi tetap ada modal yang harus kamu keluarkan. Yang pertama adalah kuota internet dan yang kedua adalah membuat website pribadi. Nah, kalau dikira-kira adalah modal kamu untuk bisnis dropship ini nggak sampai 1 juta loh. Ketujuh, online shop. Mudah dan murahnya akses internet menjadikan bisnis toko online menjadi peluang usaha baru. Ditambah lagi dengan banyaknya media sosial yang semakin memudahkan kamu untuk menjual barang daganganmu. Selain itu, ketersediaan marketplace yang di Indonesia saat ini juga bisa dijadikan alternatif untuk kamu memulai usaha toko online. Kamu bisa melakukan bisnismu dimanapun dan kapanpun. Misalnya, kamu ingin berjualan baju bayi dan anak-anak. Jika kamu pemula dan punya modal sedikit, kamu bisa melakukan riset mencari supplier baju anak-anak. Biasanya ada yang menjual baju-baju ekspor dengan harga miring. Modal awal pun gak terlalu besar, minimal 1,5 juta sampai 2 juta kamu sudah bisa dapat 50 pasang baju anak-anak. Kelapa, bisnis snack. Usaha lain yang gak perlu modal besar adalah bisnis makanan ringan. Ya, bisa dibilang salah satu usaha rumahan ini bisnis yang akan terus tumbuh dan menguntungkan. Kebutuhan akan makanan terus meningkat berbanding lurus dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Selain itu, usaha cemilan pun sangat mudah. Kamu nggak perlu sewa tempat untuk berjualan, tapi kamu bisa memasarkan secara online atau titip minimarket daerahmu. Buat kamu yang mau usaha cemilan ini, bisa dihitung modal yang harus kamu siapkan. Misalnya, kamu ingin peruntukan untuk usaha keripik. Dan yang ke-9, franchise. Nah, kamu yang punya modal cukup dan gak mau pusing dengan konsep bisnis modal waralaba bisa dijadikan pilihan.
Konsep bisnis sudah disediakan oleh franchisor. Kamu cukup menyediakan lokasi strategis untuk memulai bisnis franchise. Konsep bisnis ini sebenarnya sudah lama populer di Indonesia, karena bisnis ini cukup menjanjikan dengan mendatangkan profit sekian persen dari pembelian seperangkat usaha waralaba tersebut. Salah satu contoh waralaba besar yaitu KFC yang meraup harga 1,5 triliun untuk membeli lisensinya. Dari harga itu, pemilik modal bisa mendapatkan KFC Box serta bahan-bahan produknya. Dengan merek dagang sebesar KFC, memang memerlukan modal yang cukup besar. Tapi ada juga waralaba yang hanya menjual franchise-nya dengan harga terjangkau, seperti minuman bubble tea yang mematok harga memulai dari harga 8,5 sampai 9,5 juta. Warung sembako. Siapa sih yang gak butuh 9 bahan pokok dalam kesehariannya? Usaha ini sangat menjanjikan loh. Selain itu memiliki target pasar yang majemuk karena merupakan kebutuhan dasar. Meski begitu, kalau kamu memulainya dengan usaha sembako rumahan, nggak perlu semua bahan pokok yang harus kita jual. Kamu bisa fokus pada beras, gula pasir, minyak goreng, telur ayam, susu, dan mie. Berbeda jika kamu memiliki modal lebih untuk sewa tempat, jadi bisa menjangkau pasar yang lebih luas lagi. Hanya saja perlu diingat, potensi rugi bisa saja terjadi kalau lokasi warung kamu tidak strategis. Itu dia 10 bisnis yang menguntungkan dengan target pasar orang malas. Dari ke-10 bisnis tersebut modalnya pun cukup kecil, mulai dari harga 1 jutaan sampai 12 jutaan. Tergolong kecil bukan? Namun buat dijadikan bisnis tersebut jadi untung, kamu nggak bisa cuman ongkang-ongkang kaki ya. Dari awal bisnis itu berdiri, kamu mesti kerja keras banget, nyari konsumen baru, dan melancarkan promosi misalnya. Jika memang belum menguntungkan dalam waktu sebulan, itu wajar banget. Menjalankan bisnis itu nggak bisa langsung sukses begitu saja. Ada yang rugi dan bahkan ada yang nyaris bangkrut juga di awal-awal. Dan semoga 10 bisnis tersebut sangat bermanfaat untuk kalian di saat kalian menemukan ide-ide untuk bisnis Anda. And see you di next episode. Bye.